Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang desain-desain dalam penelitian kualitatif. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita diskusikan, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wikan Cahaya Namaskara, kemudian di tim 5 juga ada Ahmad Toha Aziz, kemudian ada Trisakti Dian Rosida, ada Rista Ayudi Absari, dan terakhir ada Aulia Vika Fahmi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman-teman yang bertugas untuk menyampaikan materi, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Trisakti Dian Rosida. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian fenomenologi. Fenomenologi yaitu salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang merupakan di dalamnya itu berusaha untuk mengungkap atau mempelajari serta memahami fenomena atau konteks yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Metode kualitatif hadir sebagai respon terhadap keberadaan metode kuantitatif yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai persoalan kehidupan yang ada. Metode ini memposisikan manusia sebagai subjek penelitian, bukan sebagai objek penelitian metode kuantitatif yang mendapat sedikit porsi di dalamnya. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Martin Heidegger mengembangkan pendekatan ini yang bertujuan untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia, mencari hakikat atau esensi dari pengalaman dan sasarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagaimana disadari. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari penelitian fenomenologi ini. Yang pertama adalah tidak berasumsi mengetahui apa makna suatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu. Yang kedua, memulai penelitian dengan keheningan atau diam untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Yang ketiga, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Peneliti itu mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan apa yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, ada ahli fenomenologi mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman manusia melalui interaksi seseorang dengan orang lain, dan ini merupakan makna pengalaman realitas. Kemudian yang terakhir, semua cabang penelitian kualitatif meyakini bahwa untuk memahami subjek adalah dengan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi walaupun demikian, fenomenologi tidak seradikal itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian fenomenologi. Desain penelitian fenomenologi juga sama dengan penelitian kualitatif yang lain, yang tidaklah sekaku penelitian kuantitatif. Desainnya lebih fleksibel dan mungkin juga berubah pada waktu di lapangan. Berikut langkah-langkah penelitian fenomenologi, yaitu yang pertama, temukan fenomena penelitian yang wajar diteliti melalui penelitian kualitatif. Yang kedua, analisis fenomena tersebut. Apakah cocok diungkap melalui fenomenologi? Apakah fenomenologi tersebut dengan interaksi manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, yang menggunakan alat, tanda, simbol dalam berkomunikasi? Andai jawabannya iya, dan tujuan penelitian adalah untuk memberikan dan menggambarkan interaksi tersebut, maka fenomenologi wajar digunakan. Yang ketiga, tentukan subjek yang diteliti dan konteks yang sesungguhnya. Yang keempat, kumpulkan data yang ada di lapangan. Yang kelima, pembuatan catatan, yaitu termasuk dokumentasi foto. Yang keenam, yaitu menulis laporan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Saya Ahmad Toha Aziz akan menjelaskan materi tentang grounded theory. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1967.
Pada dasarnya, grounded theory merupakan suatu metode kualitatif dengan prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang fenomena atau kejadian tertentu. Tujuan grounded theory untuk memperluas dan memperjelas penjelasan tentang fenomena dengan mengidentifikasi elemen kunci dari fenomena itu, dan kemudian mengkategorikan hubungan dari elemen-elemen dengan konteks dan proses percobaan. Lalu yang selanjutnya ada prosedur penelitian kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory. Adapun tahapan atau prosedur tersebut diantaranya adalah yang pertama ada perumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah sebelum dilakukan pengumpulan data masih bersifat lebih luas atau umum. Perumusan masalah masih bersifat umum supaya dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan mengumpulkan data. Setelah data yang bersifat umum terkumpul, selanjutnya rumusan masalah dipersempit dan lebih difokuskan pada sifat data yang dikumpulkan. Yang kedua, ada tahap penggunaan kajian teoritis. Dalam penelitian yang menggunakan metode grounded theory, peneliti biasanya belum memiliki pengetahuan mengenai objek yang akan ditelitinya. Apabila pada saat peneliti merumuskan masalah maupun menyusun materi wawancara menghadapi suatu kesulitan, maka peneliti dapat meminjam konsep-konsep yang digunakan oleh teori-teori sebelumnya, sampai ditemukannya konsep yang sebenarnya. Lalu, apabila peneliti dalam penelitiannya menemukan teori baru yang mempunyai hubungan dengan teori sebelumnya, maka temuan teori baru tersebut dapat digunakan untuk memperluas teori yang sudah ada. Yang ketiga, ada tahap pengumpulan data dan penyampaian. Penelitian kualitatif dengan metode grounded theory menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen pengumpulan datanya. Metode yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan datanya adalah metode observasi dan wawancara. Metode tersebut tidak jauh berbeda dengan metode-metode pada riset kualitatif lainnya. Hanya saja, ada beberapa kriteria khusus yang membedakan metode pengumpulan data pada riset kualitatif grounded theory dengan riset kualitatif lainnya, yaitu terletak pada pemilihan fenomena yang dikumpulkan. Yang keempat, ada tahap analisis data. Tahap pengumpulan data dan analisis data pada riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory merupakan proses yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara bergantian. Tahap analisis data dalam metode grounded theory dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Yang terakhir ada tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Tahap pengambilan simpulan pada riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory tidak didasarkan pada generalisasi tapi lebih ke spesifikasinya. Oke, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Vega Fahmi. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus. Dalam arti, penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan, dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat emergen atau berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan. Desain yang berubah tersebut bersifat sekuler karena adanya penentuan sampel yang bersifat purpose menggunakan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan langkah yang bersifat interaktif, bukan terpisah-pisah. Penelitian kualitatif melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau juga bisa yang bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual atau kelompok. Jadi, perlu disadari bahwa desain peneliti bukan sekedar rencana kerja. Tujuan utama desain penelitian ialah untuk membantu peneliti agar terhindar dari data yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernyataan penelitian.
Ini perlu ditegaskan karena sering ditemukan peneliti memperoleh data yang tidak ada hubungannya dengan fokus penelitian, sehingga kesimpulan penelitian tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etnografi. Nah, terdapat beberapa pandangan tentang arti dari etnografi. Dalam bahasa Yunani, etnografi terdiri dari kata etnos, yang berarti orang, dongeng, kebangsaan, dan lain-lain, dan graphe, yaitu menulis. Nah, jadi secara harfiah, etnografi berarti laporan tentang kondisi menyeluruh pada suatu kebudayaan bangsa lain. Nah, etnografi sendiri memang memiliki banyak versi dalam dunia pendidikan, utamanya dalam ilmu antropologi. Namun, istilah ini dipinjam sebagai salah satu desain dalam penelitian kualitatif. Menurut Reeves dan kawan-kawan dan E.G. Mambo, etnografi adalah jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk menghasilkan penjelasan yang rinci, komprehensif, dan jelas mengenai berbagai fenomena sosial budaya. Nah, etnografi ini memiliki orang yang meneliti yang disebut sebagai etnograf. Tugasnya adalah melakukan interaksi dengan subjek penelitian dan informan untuk mengumpulkan data dan memperoleh wawasan. Interaksi ini dapat berupa percakapan, wawancara, pengalaman emosional bersama, ritual, dan lain sebagainya. Kemudian Sunaryanto pada tahun 2021 berpendapat bahwa sesuai dengan dasarnya yang merupakan bagian dari ilmu antropologi, etnografi umumnya dilakukan oleh seorang peneliti untuk meneliti atau memahami, mendeskripsikan, mendekonstruksikan perilaku budaya pada perilaku kelompok, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan metode ini cukup lama karena membutuhkan banyak data pendukung dan cara mendapat datanya berupa observasi dan wawancara. Nah, dalam etnografis ini juga mempunyai fokus utama dalam laporannya. Fokus utamanya adalah narasi deskriptif tentang konteks dan tema kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Kemudian Sharma dan Sakar pada tahun 2019 juga berpendapat tentang karakteristik dalam etnografi. Pendapat mereka adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lama, kemudian meneliti harus bekerja mendalam, jadi harus mendalami materi-materi yang diberikan atau yang akan diteliti, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dari peneliti, menggunakan survei deskriptif, wawancara, observasi, dan interaksi pada proses pengumpulan datanya. Data primer berupa observasi partisipan dan wawancara anggota kelompok atau komunitas yang diteliti. Kemudian menggunakan perspektif emik untuk mengetahui sudut pandang subjek terhadap budayanya, dan menggunakan perspektif etik untuk mendekati pihak luar terkait bagaimana mereka mempersepsikan dan menganalisis berbagai perilaku pada objek penelitian. Jadi, gampangnya, kalau dalam etnografi sendiri, nanti yang diteliti adalah bagaimana pendapat orang dalam yang diteliti terhadap budayanya, dan bagaimana sih perspektif orang lain terkait fenomena atau masalah ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan kepada teman yang melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Ayudhya Sari dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan salah satu jenis penelitian yang dibedakan dari tujuannya dengan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dan pengembangan, dan penelitian evaluasi. Penelitian tindakan ini dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir banyak diaplikasikan dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya di negara-negara lain. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri secara kelompok yang dilakukan oleh peserta seperti guru, siswa, atau para pemegang kebijakan dalam situasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka. Gerakan penelitian tindakan sedang berkembang di masyarakat pendidik saat ini, merupakan alternatif dan terjadi perubahan dari pendekatan yang bersifat teoritis ke arah penelitian tindakan. Menurut Winter, dalam penelitian tindakan, praktisi meneliti tindakan merupakan bagian dari cita-cita umum profesionalisme, perluasan pekerja profesional, dan bukan penambahan terhadap pekerja profesional.
Penelitian tindakan menciptakan hubungan penting antara evaluasi diri dan pengembangan profesional, yaitu proses mengandung refleksi, yaitu pengembangan pemahaman, dan proses mengandung perubahan dalam praktek sebagai ditunjukkan oleh istilah pengembangan profesional. Secara lebih rinci, Oja dan Sumulian mengemukakan 4 unsur pokok penelitian tindakan: kolaboratif, terfokus pada masalah-masalah praktek, penekanan pada pengembangan, profesional, dan mengandung struktur objek yang terbuka bagi partisipasi. Langkah-langkah dalam penelitian. 1. Melakukan perumusan masalah dan tujuan peneliti yang dilakukan oleh peneliti. 2. Menghimpun data dari berbagai literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dikaji maupun metode penelitian. 3. Merumuskan hipotesis dan strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. 4. Membuat desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaksana program, prosedur alat, dan kondisi penelitian harus ditentukan pada tahap ini. 5. Menentukan kriteria evaluasi, teknik penilaian, pengukuran, serta teknik-teknik analisis yang akan digunakan dari sumber yang valid. 6. Mengumpulkan data, melakukan analisis, dan melakukan interpretasi temuan, serta melakukan generalisasi dan saran-saran yang objektif dan kredibel. 7. Melaporkan hasil penelitian melalui tulisan ilmiah sesuai kaidah-kaidah yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu jalannya kegiatan. Saya juga mewakili teman-teman dari kelompok 5, mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan selama menjelaskan materi. Untuk sesi diskusi nanti akan kita laksanakan pada kegiatan atau kesempatan berikutnya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.